dari Iya, iya. repository masuk ke sister gitu kan Pak? Iya, Bapak udah isi, udah. Buka repositorinya aja susah Pak. Oh, iya, iya. Bapak berarti belum isi, Pak, belum, baru mulai. Sedang baru mulai diajarin sama si Rina. Oh, iya, iya. Susah banget Pak. Gimana ya Jelimet, jelimet. orang kok dibikin ruwet gitu kenapa ya Pak? Iya. Jadi ini sekarang sebentar nih. Ya, Bang Kulis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Komar, apa kabar Iya. Pak Komar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sebentar ya. Sebentar. Iya, oke. Mana nih mahasiswanya nih, Dini? Saya Pak. Ini Farisatunisa. Oke. Apa kabar Dini? Baik, alhamdulillah Pak. Ya, ini kita akan mendengarkan kamu presentasi ya, Dini ya. Ya Pak, baik Pak. Tapi jangan lama-lama. Ya, siap Pak. Fokus di setelah sempro. Jadi yang keempat sama bab 4 sama bab 5. Ya. Ya, yang depannya sebentar aja, kemudian fokus ke apa sih temuannya gitu. Biasanya kita sih udah cukup lah, kita udah tahu. Kan kita udah ikut sempronya dulu. Ya. Oke, gimana Pak Sparta? Kita mulai Pak Sparta? Silakan Pak, silakan Pak. Ya, jadi dengan ini sidang presentasi hasil penelitian Dini Farisatunisa dalam rangka penyelesaian skripsi di IPS dinyatakan dibuka. Pak Komar, siapa Komar? Ya Pak, siapa? Oke, kita persilakan ya. Silakan Dini presentasikan skripsinya. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sparta, Pak Mukhlis, dan Pak Komar. Perkenalkan, saya Dini Farisatunisa ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 sebelum dan masa pandemi COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini yaitu data dari OJK menunjukkan per Mei 2020 ROA perbankan secara industri ada di level 2,08%. Posisi tersebut menurun dari periode Mei 2019 lalu yang terdapat di kisaran 2,61%. Kinerja perbankan di Indonesia memiliki kinerja keuangan di atas rata-rata industri keuangan di beberapa negara ASEAN. Salah satunya adalah Thailand yang dapat dilihat dari tabel berikut. Indonesia sebagai negara berkembang telah mengikuti serangkaian program dalam struktur keuangan nasional. Salah satunya adalah keikutsertaan dalam MEA. Dampak dari MEA meliputi dampak aliran bebas perdagangan bagi negara ASEAN, yaitu dampak arus bebas jasa, bebas investasi, tenaga kerja terampil, arus tenaga kerja terampil, dan arus bebas modal. Di samping meningkatkan daya saing produk lokal, Indonesia juga harus memaksimalkan pengelolaan modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pendukung perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah perbankan. Perkembangan sistem perekonomian global yang dihadapi perusahaan Indonesia karena keikutsertaan dalam MEA menyebabkan pengelolaan intelektual kapital suatu keharusan agar perusahaan lokal mampu bersaing di kancah internasional, yang nantinya juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Berikut adalah landasan teori pada penelitian kali ini menggunakan research-based teori untuk variabel dependen, yaitu kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA, variabel independen, yaitu intellectual capital, dan variabel kontrol, yaitu bank size dan juga leverage. Berikut adalah kerangka pemikiran untuk hipotesis H1, yaitu human capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan, H2, struktural capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan, H3, capital employee berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan, dan H4, intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan. Selanjutnya adalah operasional variabel pada penelitian kali ini.
Lalu untuk teknik pengolahan data dan analisis data yaitu menggunakan 4 teknik. Yang pertama, statistik deskriptif yang terdiri dari min, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Yang kedua, analisis regresi data panel yaitu uji Chow, uji Houseman, dan uji language multiplier. Dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang terakhir ada teknik pengujian hipotesis yaitu koefisien determinasi dan uji pengaruh parsial atau uji T. Selanjutnya adalah perbaikan setelah seminar proposal. Yang pertama, manfaat penelitian lebih spesifik, yaitu lebih terarah ke intelektual kapital. Lalu yang kedua, menambahkan variabel pandemi COVID-19. Yang ketiga, menambahkan perbedaan data sebelum adanya COVID-19 dan sesudah adanya COVID-19. Dan yang terakhir, menambahkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Masuk ke dalam sampel penelitian kali ini. Pada penelitian kali ini menggunakan 4 persamaan penelitian. Untuk kriteria sampel pertama terdapat perusahaan bank umum konvensional yang terdaftar di BEI yang terdiri dari 42 bank. Namun terdapat satu bank yang tidak memiliki kelengkapan data yaitu Bank Jago yang sudah tertulis di tabel berikut yang berada di kriteria sampel nomor 2. Sehingga jumlah perusahaan yang digunakan adalah 41. Untuk persamaan penelitian 1 dan 2, tahun penelitiannya yaitu 4 tahun, sedangkan persamaan penelitian 3 dan 4 yaitu 2 tahun. Dan jumlah penelitian 1 dan 2 adalah 164, sedangkan persamaan penelitian 3 dan 4 yaitu 82. Selanjutnya, terdapat jumlah outlier pada persamaan penelitian 1 yaitu 20, pada persamaan penelitian 2 yaitu 9, pada persamaan penelitian 3 yaitu 2, dan pada persamaan penelitian 4 yaitu 6. Sehingga jumlah observasi setelah outlier yaitu pada persamaan penelitian 1 ada 144, pada persamaan penelitian 2 ada 155, pada persamaan penelitian 3 ada 80, dan pada persamaan penelitian 4 ada 76. Berikut adalah analisa deskriptif. Untuk persamaan penelitian 1, ROA memiliki nilai maksimal sebesar 4% yang tercatat pada perusahaan BCA pada tahun 2016, 2018, dan 2019. Sedangkan nilai minimumnya sebesar min 4,9% yang tercatat pada perusahaan Bank Permata pada tahun 2016. Untuk human capital memiliki nilai maksimum sebesar 6,22% yang tercatat pada Bank Sentral Asia pada tahun 2016. Sedangkan nilai minimumnya min 4,06% tercatat pada Bank Mayapada pada tahun 2018. Untuk struktural capital value added, nilai minimumnya sebesar min 4,64% yang tercatat pada Bank Pembangunan Daerah Banten pada tahun 2019. Untuk nilai maksimumnya yaitu 19,45% yang tercatat pada Bank Jitras pada tahun 2018. Untuk value added capital employee memiliki nilai maksimal sebesar 0,62% yang tercatat pada Bank Amar pada tahun 2018 dengan nilai minimum min 0,43% pada Bank Permata. Untuk persamaan penelitian 2, yaitu FAIK, memiliki nilai maksimum sebesar 8,91% yang tercatat pada Bank Amar tahun 2019, dan nilai minimumnya sebesar min 12,01% yang tercatat pada Bank Pembangunan Daerah Banten pada tahun 2016. Untuk persamaan penelitian 3 yang melibatkan pandemi COVID-19, untuk FAHU memiliki nilai maksimal 7,25% tercatat pada Bank Amar tahun 2019 dan nilai minimumnya sebesar min 5,12% pada Bank Pembangunan Daerah Banten pada tahun 2016. Untuk Stafa memiliki nilai maksimal 3,84% yang tercatat pada Bank Harda Internasional tahun 2019 dan nilai minimumnya adalah 9,77% tercatat pada Bank QNB Indonesia pada tahun 2019. Untuk FACA memiliki nilai maksimal 0,79% yang tercatat pada Bank Amar pada tahun 2019 dan nilai minimumnya adalah 0,35% pada Bank Mega pada tahun 2020. Untuk persamaan penelitian 4, FAHU memiliki nilai maksimal 5,85% yang tercatat pada Bank Amar pada tahun 2019. Nilai minimalnya adalah min 4,42% tercatat pada Bank Pembangunan Daerah Banten pada tahun 2019. Selanjutnya, ada analisis data panel. Untuk analisis data panel, yang pertama yaitu uji Chow. Uji Chow memiliki probabilitas cross-section chi-square sebesar 0,00, di mana angka tersebut di bawah dari nilai alfa, sehingga hasilnya adalah model Frick's effect model.
Untuk uji Hausman memiliki probabilitas cross-section random pada persamaan penelitian 1, 2, 3, dan 4, nilai keempatnya di atas dari nilai alfa, sehingga menghasilkan model random effect model. Untuk uji language multiplier pada persamaan penelitian 1, 2, 3, dan 4 memiliki probabilitas cross-section Bruce-Pagan di bawah 0,05, sehingga uji Lagrange multiplier memiliki hasil random effect model. Dapat dilanjutkan untuk uji asumsi klasik pada persamaan penelitian 1, 2, 3, dan 4 menggunakan model random effect model. Selanjutnya, untuk asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas, yaitu dapat dilihat dari grafik persamaan penelitian 1, 2, 3, dan 4 memiliki probabilitas di atas nilai alfa, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan persamaan penelitian 1, 2, 3, dan 4 terdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji multikolinearitas, uji multikol dapat dilihat pada tabel persamaan 1, 2, 3, dan 4, tidak ada hasil yang lebih dari 0,9, sehingga dapat disimpulkan pada keempat persamaan penelitian terbebas dari masalah multikol. Selanjutnya, pada uji heteroskedastisitas, pada persamaan penelitian 1, 2, 3, dan 4, masing-masing variabel independen memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat persamaan penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi, pada persamaan penelitian 1, 2, 3, dan 4 terbebas dari masalah autokorelasi. Untuk analisis persamaan penelitian pertama memiliki nilai adjusted R-square sebesar 47,37%, persamaan penelitian 2 memiliki nilai adjusted R-square sebesar 49,11%, untuk persamaan penelitian ketiga memiliki nilai sebesar 40,06%, dan persamaan penelitian 4 memiliki nilai sebesar 42,41%. Adjusted R-square menjelaskan bahwa masing-masing variabel independen pada persamaan penelitian 1, 2, 3, dan 4 mampu menjelaskan variabel dependen sesuai dengan nilai adjusted R-square tersebut. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, H1, human capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan, yaitu penelitian sebelum dan masa pandemik dapat diperoleh bahwa human capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan. Hasil ini sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu research-based theory, dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meles et al. Pada tahun 2016, Gugan et al. Pada tahun 2016, Novalita dan Hendra Tami pada tahun 2019. Hasil penelitian pada sebelum dan masa pandemi menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia sudah bisa memanfaatkan modal human capital dengan baik. Human capital dapat meningkat jika suatu perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Hal ini dapat diartikan bahwa human capital dalam perusahaan perbankan di Indonesia sudah dapat diandalkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, sebagai suatu aset yang berharga di perusahaan, manajemen perusahaan harus mempertahankan strategi pemanfaatan sumber daya manusia agar tingkat kinerja perusahaan akan semakin tinggi dengan memberikan pelatihan ataupun workshop kepada para sumber daya manusia perusahaan. Untuk K2, struktural kapital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan, yaitu hasil penelitian ini struktural kapital sebelum masa pandemi terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan. Penelitian ini memberikan bukti bahwa sistem operasional, budaya perusahaan, serta sistem teknologi tidak memiliki peran besar dalam menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan yang diharapkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan sistem pada perbankan, yaitu hardware ataupun software yang mengalami kemajuan, namun dapat menimbulkan masalah baru, yaitu terjadinya sistem error yang disebabkan oleh kesalahan program dan cyber banking fraud. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pada kinerja perusahaan perbankan. Sedangkan pada masa pandemi COVID-19, struktural kapital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan RBT, serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nimtrakon pada tahun 2018, Gugan et al. Pada tahun 2016, dan Bayraktaroglu et al. Pada tahun 2019. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan perbankan pada masa pandemi COVID-19 memanfaatkan sistem informasi, struktur organisasi, budaya perusahaan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan perbankan.
Selanjutnya, untuk H3, capital employee berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan. Hasil penelitian sebelum masa pandemi menunjukkan bahwa capital employee berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan RBT serta penelitian yang dilakukan oleh Meles et al. Pada tahun 2016, Hogan et al. Pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan baik antara perusahaan dengan eksternal, yaitu nasabah. Capital employee dapat digambarkan sebagai penggunaan aset yang dimiliki perusahaan oleh pegawai. Dengan adanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan pihak eksternal dapat menciptakan keterkaitan yang harmonis pada perusahaan dengan para mitranya, sehingga kepercayaan konsumen akan meningkat yang nantinya akan meningkatkan pula capital employee dan kinerja perusahaan perbankan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian pada masa pandemi COVID-19, hubungan antar perusahaan dengan konsumen tidak seharmonis pada sebelum pandemi, sehingga para konsumen memiliki keterbatasan komunikasi dengan perusahaan yang menyebabkan berkurangnya value added dari capital employee dan mengakibatkan penurunan pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perbankan harus menjaga hubungan kepada para stakeholder agar timbulnya kepercayaan sehingga stakeholder akan menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk implikasi manajerial, yang pertama, bahwa human capital yang dimiliki oleh perusahaan perbankan di Indonesia pada sebelum dan masa pandemi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut sudah dapat diandalkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen perbankan perlu mempertahankan dan meningkatkan strategi pemanfaatan sumber daya manusia perusahaan perbankan secara maksimal, guna mencapai tingkat kinerja perusahaan yang diharapkan. Selain itu, pihak manajemen juga perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang ada pada perusahaan terkait dengan pengawasan SDM dalam menjalankan operasionalnya. Pihak manajemen lebih mengoptimalkan pelatihan kepada SDM agar lebih siap untuk menjalankan bisnis perusahaan sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada struktural. Penelitian ini memberikan bukti kepada perusahaan bahwa perusahaan kurang memaksimalkan sumber daya seperti teknologi informasi, sehingga nilai materialnya tidak berperan besar dalam menjaga dan menciptakan kinerja perusahaan yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan perbankan perlu mempertahankan struktural kapital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, yang ketiga ada capital employee. Apabila karyawan semakin memanfaatkan capital employee, maka kinerja perusahaan juga meningkat. Dengan adanya hubungan baik antara pihak internal perbankan dengan pihak eksternal, maka akan timbulnya kepercayaan pada perbankan sehingga laba perusahaan juga semakin tinggi. Perusahaan perbankan terus mengupayakan hubungan baik antara internal perbankan dengan pihak eksternal sehingga akan menimbulkan kepercayaan kepada perbankan yang nantinya laba perbankan akan ikut meningkat. Yang terakhir, dari hasil penelitian memberikan bukti bahwasanya intelektual kapital pada sebelum dan masa pandemi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan. Pentingnya intelektual kapital untuk perusahaan perbankan dengan melalui pengembangan sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan kreativitas yang dimiliki oleh karyawan. Berikut adalah kesimpulan pada penelitian kali ini. Yang pertama, human capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Yang kedua, variabel struktural kapital sebelum masa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh pada perusahaan perbankan di Indonesia, sedangkan masa pandemi COVID-19 struktural kapital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia. Yang ketiga, capital employee sebelum masa pandemi COVID-19 berpengaruh pada perusahaan perbankan di Indonesia, sedangkan pada masa pandemi COVID-19, capital employee tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia. Dan yang terakhir, intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Berikut adalah keterbatasan pada penelitian kali ini. Yang pertama, sampel penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, penelitian ini hanya fokus pada satu variabel independen, yaitu intellectual capital, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan variabel lain. Dan yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan satu ukuran kinerja perusahaan, yaitu ROA, tidak melihat dari perspektif kinerja pasar.
Untuk saran pada penelitian kali ini, yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengganti sampel penelitian seperti pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen yang lain. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada kinerja perusahaan dari perspektif kinerja pasar seperti price book value dan price earning ratio. Sekian presentasi hasil penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dini? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang gilirannya Pak Komar nih. Halo Pak Komar. Ya Pak, saya dulu. Iya, silakan Pak Komar. Aduh, kalau saya dulu sih. Oke. Aduh. Tunggu ini on off nih jaringan. Oke, siapa Dini ya? Iya, Pak. Dini. Dini ya, Din. Waktu sempro koleksi dari para penguji dulu apa ya? Dari saya dulu deh. Kalau dari Pak Komar itu penambahan ini, Pak. Penambahan apa dari peneliti sebelumnya. Itu apa perbedaannya dengan penelitian saya. Terus halaman. Dan juga tambahan itu Pak, di bagian latar belakang, bentar Pak. Ini Pak, jurnalnya ditambah, terus data sebelum dan sesudah COVID di latar belakang ditambahin sama halaman sama typo-nya Pak. Udah semua ya typo-nya ya? Iya Pak. Oke. Nah, ada beberapa sih koreksi lagi nih kelihatannya. Iya Pak. Ya, nanti yang kalau udah masuk ke materi penelitian biar Pak Muklis lah bagiannya ya. Loh. Nanti. Loh Pak Komar. Sekarang ini dulu deh. Saya Pak Komar. Ya. Ini apa namanya dari awal dulu deh ya. Baik ini, Pak. Dari awal tuh apa sih di sini? Landasan bab 1. Nah, dari ucapan terima kasih juga masih koreksi nih kelihatannya. Ya, kata ketua duanya diisi siapa? Ketua tiganya? Dini. Kenapa Pak? Kamu terima kasih kepada ketua tiga enggak? Wakil tiga. Oh, belum ya Pak. Kamu ada nggak? Wakil tiganya kan nggak ada kita punya. Kamu kasih terima kasih pada. Oh ya ampun, kelebihan Pak. Ya udah maaf Pak. Wakil tiganya siapa? Bu itu ya, Bu Nuri ya? Iya Pak. Ya, Bu Nuri masih. Bu Nuri nggak ada. Bu Nuri udah nggak wakil tiga dia. Oh gitu, baik Pak. Oke. Ya, koreksi. Nah terus kata pengantar ya. Saran saya nih, puji syukur panjatkan kepada Allah SWT. Nah ya, jangan disingkat lah ya. Nah, Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Nah, terus ke bawahnya lagi. Nah ini ada ucapan terima kasih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah ya. Nah, nggak sama udah di atas kan. Puji syukur ya. Nah, itu. Nah tadi ya, terus juga Pak Gatot, Pak Bu Nuri tadi udah koreksi ya, sama Pak sama Pak Muklis, Bu Bibi ada. Nah ini kedua dosen penguji jangan disatuin. Pak Muklis dulu ya, penguji satu dan lengkap dengan gelar-gelarnya. Oke, terus yang lainnya terserah. Nah terus anak penulis, udah punya suami ya? Udah Pak. Suami penulis. Oke. Ini kamu kelas sore Pak, kelas pagi sih? Dini. Kelas pagi Pak. Oh, kelas pagi juga ada yang udah menikah. Udah Pak. Boleh dong Pak. Kirain belum. biar belajarnya tenang katanya Pak. Anaknya satu ya? Iya Pak, sudah satu. Oke, ya selamat deh ya. Terima kasih Pak.
Itu ya, terima kasih. Terus format abstrak. Emang begitu abstrak gitu. Formatnya ya Pak, itunya ya Pak. Iya, biasanya kan kalau Di kesalahan tengahnya. ya. Iya Saya ya Pak. ada apa namanya? Satu spasi ada juga kan. Terus yang bahasa Inggris itu hurufnya miring misalkan gitu. Baik Pak. Tapi bukan kata saya. Lihat dulu ketentuannya ya. Soalnya saya melihat ada nggak biasa gitu loh tulisan abstraknya. Ya, oke. Terus biasanya kayak bahasa Inggris ya miring biasanya. Itu aja. BSD. Terus, nah di daftar isi ya, daftar isi halamannya itu dengan halaman yang ada. Ini yang saya terima ya ini ya dari akademis nih yang skripsi untuk sidangnya. Itu nggak pas nih, nggak sama. Ya. Daftar isi ya Pak? Daftar isi dengan yang ada di ininya halamannya itu enggak. Coba diperiksa lagi lah ya. Baik, Urutannya ya. Dan komposisi per halaman kan sudah di ini kan sudah saya sarankan kan? Ya sudah Pak. Halaman per bab yang ideal ya, bukan harus segitu ya. Yang Ya, ideal baik. biasanya ya lebih banyaknya itu di bab 4 karena dia pertemuan teori dengan hasil penelitiannya kan gitu. Jangan sampai digemukin di bab 2 untuk mengejar persyaratan halaman. Baik Pak. Oke, terus jadi apa tadi yang ingin dicapai itu apa sebentar saya ini bisa buka ini sebentar ya. Ya, perumusan masalah. Yang pertama, apakah human capital mempengaruhi kinerja perbankan Indonesia sebelum masa pandemi? Itu perumusan masalah ya, berdasarkan uraian sudah dijelaskan oleh penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Ada 5 ya. Ini poin-poinnya. Terus yang mensupport perumusan masalah ini teorinya siapa aja, ada berapa aja? Misalnya human capital. Iya, saya berdasarkan ini Pak. Iya, human capital, struktural capital gitu. Itu referensinya siapa? Ada? Ini Pak, saya berdasarkan research based theory Pak. Ya semuanya ini 1 sampai 5. Iya Pak. Apakah. Nah terus di hipotesisnya gimana? Hipotesisnya ada 4 Pak. Terus dukungan teorinya? Dukungan teori, sebentar ya Pak. Coba satu-satu dong hipotesisnya dibahas. FAHU itu apa FAHU? FAHU itu value added human capital Pak. Hitungnya gimana? Sebentar Pak. Untuk FAHU, cara penghitungannya value added dibagi dengan human capital. Value added itu apa? Value added itu nilai tambah, Pak. Hitungnya gimana? Cara menghitungnya, penjualan serta pendapatan dikurang sama kewajiban usaha kecil, gaji serta tunjangan karyawan. Oh. Jadi penjualan berarti pendapatan bunga kalau di bank ya? Ya, dikurang terus dengan dikurangi kewajiban usaha kecil gaji serta tunjangan karyawan. Kewajiban usaha kecil? Iya, kewajiban usaha kecuali gaji serta tunjangan karyawan. Kewajiban usaha, Pak. Kecil. Kewajiban usaha kecuali gaji serta tunjangan karyawan. Oh, gitu. Terus Ya, itu value added ya? Iya, itu value added dibagi dengan
dibagi dengan biaya human capital. Iya, kalau untuk human capital, cara mencarinya value added dibagi dengan human capital. Human capital cara ngitungnya Ngambilnya dari modal sumber daya manusia, beban gaji, Pak. beban gaji, gitu dong. Iya, Jadi beban gaji kan dalam rupiah. ya, Value added tadi juga dalam rupiah. ya, Pak. Gitu. Terus nanti dikali 100% gitu ya. Enggak, Pak. Enggak dikali lagi. Iya deh. Oke, terus yang paling gede apa? Fahu yang paling gede Bang apa? Sebentar, Pak. Fahu yang paling besar itu ada di Bank Sentral Asia, Pak, BCA. Oh, BCA fahunya paling tinggi ya. Iya, di Oke, angka 4% pada tahun 2016, 18, dan juga 19. 4%. Iya, Pak. Paling rendah? Paling rendah itu min 4,9 pada Bank Permata pada tahun 2016. Oh, waktu itu Permata 2016 itu Permata tuh lagi rugi. Iya, Karena Pak. ada ya semacam fraud atau apalah gitu, apa kelemahan inilah apa namanya? GCG itu, masalah GCG. Ya kebetulan tahun itu lagi rugi. Iya, Terus Pak. kalau yang gede-gede lagi apa ya selain BCA? Yang tinggi-tinggi lagi kira-kira Bang apa aja? Sebentar, Selain Pak. BCA. Saya buka sauna dulu ya, Pak. Ya, ya. Yang tinggi itu Bank BRI, Pak. Oh, Bank BRI. Ya, oke, Bank Ya. BRI. Terus? Selanjutnya Bank BRI, Bank apa nih? Bank Mandiri itu 3,17%. Itu sih, Pak. Sisanya Oh, gitu ya. udah 1, sekian, 2, sekian. Oke, jadi umumnya bank-bank besar, fahunya besar ya. Iya, Pak. Oke. Tuh Pak Komar. Iya, siap. Jadi umumnya bank-bank besar itu fahunya besar. Fahu itu value added Human capital. to human capital. Jadi value added itu kira-kira laba lah gitu Pak. Laba tapi tidak termasuk tidak dikurangi dengan biaya gaji. Dibagi dengan biaya gaji gitu kan. Ternyata yang bank-bank besar itu umumnya dia besar Pak. Nah, itu berpengaruh positif terhadap ROA ya. Iya, Pak. Masa pandemi juga, sebelum pandemi juga sama aja kan ya? Iya, betul, Pak. Oke, ya. Itu Pak Komar, hipotesis yang pertama. Ya, siap. Ya. Nah, sekarang hipotesis yang kedua nih baru beda nih. Coba kalau hipotesis yang kedua ini kenapa dia tidak signifikan ya? Iya, Pak. Untuk Coba kamu jelasin dulu STVA ini apa STVA? STVA itu struktural capital value added. Apa tuh? Itu ke ini sih Pak, lebih ke apa namanya teknologi. Oh, teknologi. Ya, makanya sebelum pandemi itu kan kayak orang. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gimana? Cara menghitungnya. Kita pengaruhnya dulu. Pengaruhnya gimana? Negatif apa gimana? Pengaruhnya nggak signifikan, Pak. Iya, iya. Oke, oh iya, iya. Nggak signifikan. Dia tuliskan
Ansik itu Pak, ditulis Pak. Iya. Tidak signifikan. Kemudian kalau masa pandemi Itu dia berpengaruh. berpengaruh ya? Ya, pada masa pandemi meningkat karena apa namanya Pak? Kan sekarang lebih ke teknologi ya. Kalau dipaksa Oh ya. jadi teknologi kalau pas Itu penelitian 3 itu ya? Oh Iya, ya. Pak. Oke. Oke, gitu Pak Komar. Iya, Pak. Ya, Jadi siap. STVA itu lebih pengaruh teknologi. Lebih pada pengaruh teknologi katanya gitu ya. Terus ternyata sebelum pandemi dia nggak kelihatan signifikan pengaruhnya ke ROA. Nggak pengaruh Pak. Nggak kelihatan signifikan. Nah, tapi ini minus tapi tidak signifikan. Nah kemudian setelah pandemi mana tadi? Hasil persamaan 3 itu persamaan berapa sih setelah pandemi itu persamaan berapa? 4 ya? Persamaan keempat Pak. 4 mana 4 nggak ada ST. Persamaan ketiga Pak, maaf. Persamaan ketiga itu benar. Ya signifikan ketiga, positif ya? Iya Pak. Oh signifikan positif Pak Komar. Ya. Jadi ini masuk akal kan karena pada masa pandemi kan bank-bank yang teknologinya maju itulah yang bisa bertahan, mendapat keuntungan dia karena kan orang-orang bayarnya pakai GoPay, bayarnya pakai apa tuh namanya kris, ya kan, bayarnya pakai mobile banking. Nah yang nggak punya mobile banking habis dia, ya kan. Tapi rupanya itu nggak kelihatan sebelum masa pandemi Pak. Sebelum masa pandemi pengaruh teknologi terhadap ROA itu nggak kelihatan. Nah begitu pandemi langsung kelihatan besar sekali. Aku dibuka langsung hilang. Anu ngitungnya gimana? Untuk VACA itu value added dibagi dengan capital employee. Capital employee itu dana yang tersedia Pak, kayak laba bersih gitu Pak. Laba bersih. Iya, ekuitas. Laba bersih itu jadi laba berjalan gitu ya. Laba berjalan kan bagian dari itu juga. Iya Pak. Oh, capital employed kali. Iya, employed ya Pak. Saya salah nulis Pak. Oh, tapi kamu banyak sekali nulisnya capital employee. Employee, iya ya Pak. Mana nih yang benar? Nah, itu fatal loh, itu employee itu karyawan. Kalau employee itu artinya karyawan. Kalau employed itu dipekerjakan. Oke Pak. Nah, oke. Baik, Itu fatal. Ya, baik, bedanya jauh. Kalau employee itu karyawan, nggak mungkin karyawan dibahas lagi. Itu kan udah dibahas di atas. Fahu itu kan udah tentang karyawan, ya nggak? Fahu itu kan udah tentang karyawan, jadi nggak mungkin ini tentang karyawan lagi. Jadi capital employed. Oke, siap Pak. Employed. Jadi E yang terakhir diganti D. Iya. Nah, berarti ini adalah bagaimana pengaruh modal terhadap value added. Gitu Pak Komar. Iya. Apakah modal itu penting nggak sih, gitu kan? Modal itu penting nggak sih terhadap pencapaian atau penciptaan value added, gitu kan ya? Gitu ya? Iya betul Pak. Ternyata pada masa pandemi dia tidak signifikan, gitu kan? Iya betul Pak. Penelitian 3 kan? Iya. Tabel 423 kan? Kalau sebelum pandemi itu penelitian 1 itu signifikan. Signifikan ya? Iya Pak. Oh iya, signifikan positif ya. Nah, lo gimana itu jadinya? Iya, karena pada sebelum pandemi itu hubungan baik antara perusahaan dengan nasabah gitu loh Pak. Oh kan ini capital katanya tadi. Iya, capital kok hubungan employee baik itu dengan employee apa employed nih? Yang benar dulu nih. Mana coba dicek teorinya dulu deh, teorinya. Capital employed apa capital employee? Sebentar Pak.
Gini Pak, untuk capital employee itu dalam perusahaan itu membangun hubungan baik dengan para eksternal perusahaan, seperti nasabah gitu Pak. Oh, gitu. Kalau yang human capital itu di bagian perusahaan itu, Karyawannya sendiri. ya betul Pak, Ini hubungan dia dengan dikembangkan, nasabah, hubungan ya betul Pak. Atur hitungnya gimana? Untuk Jadi capital Capital employee bener employee. ya, bukan capital employed ya? Iya. Waduh, ini yang bener dong nih. Masa kamu Untuk capital employee itu perhitungannya value added dibagi dengan ekuitas. Lah, kok ekuitas? Berarti capital employed itu kalau ekuitas. Berarti kalau itu besar, berarti ekuitas dong ya. Ekuitas ya berarti ya. Iya. Dengan ekuitas. Udah dengan ekuitas ya. Iya, Pak. Ya berarti capital employed. Berarti kalau memang itu besar pengaruhnya, pada masa sebelum pandemi dia besar nggak sih pengaruhnya? Pada masa pandemi itu dia ini Pak, nggak berpengaruh karena kan dia tidak bertemu secara langsung dengan konsumen, tidak seharmonis yang sebelum pandemi gitu Pak. Sehingga para konsumen juga memiliki keterbatasan komunikasi dengan perusahaan gitu Pak, yang menyebabkan berkurangnya value added dari capital employee. Oke. Gimana Pak Komar? Ya, ada beberapa pertanyaan lagi dari saya nih. Oke, silakan. Ya. Bentar, dari mana sih? Tadi halaman berapa ya? Implikasi manajerialnya apa nih? Sebelum masa pandemi belum sebenarnya penghasilan. Bagaimana Pak? Implikasi manajerialnya coba jelaskan. Untuk implikasi manajerialnya, sebentar Pak. Yang pertama, human capital yang dimiliki oleh perusahaan perbankan di Indonesia pada sebelum dan masa pandemi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut sudah dapat diandalkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Itu untuk human capital, Pak. Untuk struktural kapital, hasil penelitian ini memberikan bukti kepada perusahaan bahwa perusahaan kurang memaksimalkan sumber daya seperti teknologi informasi, sehingga nilai materialnya tidak berperan besar dalam menjaga dan menciptakan kinerja perusahaan yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan perbankan perlu mempertahankan struktural kapital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk capital employed-nya, apabila karyawan semakin memanfaatkan capital employee, maka kinerja perusahaan juga meningkat. Dengan adanya hubungan baik antara pihak internal perbankan dengan pihak eksternal, maka akan timbulnya kepercayaan pada perbankan sehingga laba perusahaan juga semakin tinggi. Terus untuk data hasil penelitian semakin bukti untuk intelektual kapitalnya pada sebelum dan masa pandemi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan. Pentingnya intelektual kapital untuk perusahaan perbankan dengan melalui pengembangan sumber daya manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan kreativitas yang dimiliki oleh karyawan. Seperti itu, Pak. Terus sarannya apa sarannya dari hasil ini? Ini tentunya berarti dikasih menciptakan setiap komponen dari. Untuk sarannya itu penelitian yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengganti sampel penelitian seperti pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BI. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen, dan yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada kinerja perusahaan dari perspektif kinerja pasar seperti price book value dan price earning ratio. Itu, Pak. Itu sarannya ya. Oke. Terus terakhir dari saya daftar pustaka, coba dilihat. Ada berapa jurnal internasional
Value added intellectual capital. Value Bentar, added Pak. intellectual. Internasional. Ada 6, Pak. Coba diurut dari atas mana aja. Apa nih bukan ya? Ini jurnal kreasi. Terus mana lagi? Intrakon, Chaudhuri, terus Roma, Daibin, sama Gogan, Pak. Mana Gogan? Nggak ditulis di sini apa namanya? Luminita Maria Gogan. Ada tulisannya bahwa itu jurnal internasional. Iya, Pak. Ada. Di jurnal kan bisa jurnal internasional gitu kan. Iya, Pak. Tidak berarti kalau berbahasa Inggris Bahasa Inggris berarti internasional ya, Pak. Oke, Baik. jadi ada namanya. Oke. Ya. Terus formatnya ini emang 2 spasi atau gimana? Saya sih kasat mata. sudah mengikuti format yang sesuai dengan aturannya, Pak. Oke, spasinya ya. Ya, Kan saya pernah melihat juga yang 1 spasi gitu ya, daftar pustaka itu. iya, Pak. Jadi yang benar yang mana? Ya kalau udah sesuai, kamu bisa bertanggungjawabkan nggak masalah. Baik, Pak. Oke, ya secara keseluruhan udah oke lah ya, bagus. Pak Muklis, dari saya itu aja cukup Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Komar. Bener nih Pak Komar udah. Iya Pak, nanti Bapak yang Terima mana kasih Pak? Pak Komar. Terima kasih Pak Komar. Oke, jadi saya melanjutkan tadi ya. Baik. Kenapa kok yang namanya VACE ya, value added Capital employee. VACA ya, value added capital employed. Ya, itu kenapa di masa pandemi gimana tadi? Di masa pandemi itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Di masa pandemi berpengaruh. Itu ya. Karena itu benar nggak? jadi Benar gini, nggak? Pak. Tadi hasilmu gitu ya. Di masa sebelum normal, pandemi itu sebelum pandemi dia tidak. Dia berpengaruh, Pak. Terus sesudah pandemi? Tetap pas masa pandemi dia tidak berpengaruh. Oh gitu ya. Benar tuh. Coba tayangin. Sebentar, Pak. Sudah terlihat, Pak? Ya. Oke. VACA ya, VACA. Value added capital employed. Oke. Ini yang atas penelitian 3 itu adalah pada masa pandemi. Masa pandemi tidak signifikan. Iya, Pak. Terus pada masa pandemi sebelum pandemi signifikan. Oke. Jadi pengaruh capital employed terhadap value added pada masa pandemi signifikan positif. Signifikan positif. Iya. Ya, sebelum signifikan positif ya. Terus pada masa pandemi ternyata tidak signifikan. Tidak signifikan. Nah, ini mungkin begini ya. Kalau secara gampang aja, ini kan pengaruh ROA kan. Independent variabelnya kan ROA ya. Iya, Pak. Independent variabelnya kan ROA. Jadi dengan adanya pandemi itu banyak sekali hal yang berpengaruh terhadap ROA gitu. Sehingga pengaruh capital employed ini jadi nggak kelihatan. Iya, Pak. Ya, saya rasa seperti itu karena kamu nggak bisa
mengatakan hubungan baik dengan employee atau dengan karyawan, dengan nasabah, nggak bisa karena nggak kelihatan di variabel itu. Ini kan cuma value added dibagi capital employed. Iya, betul Pak. Nah, ini sebetulnya pengaruh dana yang dimiliki, dana pemilik ya. Dana pemilik capital employed itu kan modal saham, pokoknya modal ditambah laba ditahan lah. Tambah laba tahun ini. Nah, itu kan artinya dana yang tersedia, dana yang bukan dari DPK ya. Dana yang bukan dari DPK, bagaimana pengaruhnya terhadap value added. Nah, ternyata pada saat pandemi ternyata nggak berpengaruh, padahal pada masa sebelum pandemi dia berpengaruh gitu kan. Ya Pak. Jadi ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi itu banyak sekali hal-hal lain yang berpengaruh, sehingga pengaruh capital employed itu jadi nggak kelihatan. Itu aja saya rasa. Ya kamu nggak bisa ngomong hubungan dengan nasabah atau apa, gimana logikanya gitu loh. Ya, coba lihat R-square-nya gimana sebelum pandemi sama sudah pandemi, R-square-nya gimana? Ini 40% ya, 44%. Sebelum pandemi berapa? Tadi. Ini ya Pak. Sebelum pandemi. Nah, Ini Pak. 49% tuh kan? Iya Pak. 49% kan? Iya. Nah, coba lihat pada masa pandemi. Turun kan dia? Iya Pak. Tuh 44%. Ya enggak? Iya Pak. Nah, jadi di situ ada pengaruh lain jadi lebih banyak daripada variabel-variabel independen kamu ini. Iya. Gitu. Ya, jadi mungkin seperti itu aja. Jadi fakta ini jadi nggak kelihatan pengaruhnya di masa pandemi karena pengaruh lain terhadap ROA itu jadi banyak gitu. Ya, oke, saya rasa hanya itu yang bisa disimpulkan. Baik Nah, Pak. terus yang digabungin semua mana tuh? Fahus, Tafa dan Faka kan akhirnya digabungin jadi intellectual capital gitu kan ya? Iya Pak. Iya nggak? Ini Pak di persamaan penelitian 2. Gimana tuh? Pengaruh semua gimana? Persamaan penelitian 2 ternyata pengaruh positif ya. Oke. Pengaruh positif berarti yang berpengaruh penelitian 4 ini. Kok ini penelitian 4? Penelitian 2 berpengaruh ya? Iya Berpengaruh Pak. positif ya? Iya Pak. Pengaruh positif, terus penelitian ini kan ini pandemi ya, ini non pandemi ya? Ya, yang ini pandemi Pak. Yang 4 pandemi. Berarti Ya. pandemi atau non pandemi tetap berpengaruh? Berpengaruh Pak. Gitu ya? Iya. Jadi intellectual capital itu sebelum pandemi maupun sesudah pandemi Itu berpengaruh. terhadap ROA. Ya, betul Pak. Berpengaruh terhadap ROA. Dan terutama yang berpengaruh adalah FAHU dan STPA. FAHU dan bukan STAFA, iya. FAKA. Kakak, iya. Karena kalau FAKA kan ketika pandemi dia hilang pengaruhnya gitu kan. Betul Pak. Ya karena 3 berpengaruh, 1 enggak. Nah di total pasti berpengaruh gitu loh. Betul Pak. Ya oke. Cukup jelas. Cukup jelas, saya ngerti. Oke ya. Saya rasa cukup dari saya Pak Sparta. Mungkin dari saya tambahan. Gimana silakan Pak. Itu apa di teman pustakanya dan semuanya dari jurnal, ada yang sudah baku jadi teori ya, mengutip buku apa gitu. Oke, baik Ya. Pak. Dari buku ya Pak. Ya baik Pak. Yang sudah jadi teori baku. Ya itu aja ya. Oke. Silakan Pak. Oh iya, sebentar ya Pak Sparta. Iya Bu, Pak. Jadi saya kemarin pernah meneliti juga nih bimbingan saya. Itu kalau laba sedang negatif sama laba positif itu beda loh. Situasinya tuh beda. Nah, padahal ini kan seperti contohnya tadi Bank Permata lah misalnya. Bank Permata tuh lagi rugi gitu ya. Itu mungkin ada pengaruhnya itu saya rasa. Kayak misalnya teori Gordon lah misalnya. Teori Gordon itu dia kalau laba lagi negatif dikeluarin dari sampel tuh. Dikeluarin dari sampel. Misalnya PE ratio. PE ratio kalau lagi negatif kan nggak bunyi Pak. Iya nggak Pak? Misalnya sebuah perusahaan sedang rugi. PE ratio-nya kan negatif Pak. Ya kan? Negatif itu artinya apa gitu kan? Biasanya dikeluarin dari sampel tuh PE ratio negatif. Jadi itu mungkin catatan di penelitian peneliti selanjutnya gitu. Apakah yang negatif itu gimana ya gitu. Ya itu aja Pak Sparta dari saya. Ya, terima kasih Pak Muklis. Memang sampel-sampel yang
rugi dan laba, ada pihak yang tak masukkan dan yang enggak itu. Karena pengen oleh operasi, tapi nanti mungkin diusulkan di itu Pak, di saran Pak dari Dini. Ya. Di sarannya supaya mungkin ada dampak Saran. ada negatif itu sehingga ada suasana agak berbeda ya, bercampur dengan suasana yang tidak rugi ya. Tapi mungkin saran aja Pak, nanti kita lihat lagi. Kalau untuk yang lain seperti pertanyaan Pak Komar sudah dijelaskan oleh Pak Muklis dengan baik Pak Komar. Dan juga dari Pak Muklis mengenai yang tadi itu nanti Mbak Dini supaya diperhatikan betul rekomendasi Pak Muklis ya. Baik, Pak. Hanya itu Pak, Mbak Dini ini sebenarnya kamu udah pindahan dari tempat lain ya Pak? Pindahan dari siapa lu, Mbak Dini? Enggak, Pak, saya nggak pindahan, Pak. Oh langsung ya, oh iya nggak langsung Mas ya. Cuman kemarin itu tertunda kuliah karena cuti ya Dini ya? Iya, betul, Pak. Cuti menikah, masih kuliah udah menikah, sama-sama masih banyak. Sempat 2 tahun ya, setahun 2 tahun. Ya, maka ketinggalan sama teman-temannya Pak Muklis ya. Jadi dia punya anak, yang lain belum punya anak Pak. Iya, udah punya anak, udah punya suami, udah punya bisnis juga Pak. Ini bisnis importir Pak sekarang Pak. Importir dari Cina. Jadi importir Cina itu. Jadi kebetulan suaminya Cina Pak, Cina Islam. Jualan ini online, dijual online. Iya Pak, online Pak. Jadi suaminya Cina Muslim itu bagus sekali Pak. Cina Muslim punya jaringan kayak impor produsen di Cina. Makanya ngimpornya suaminya suruh ngimpor ya. Iya. Jadi orang Padang nih Pak, orang Padang Pak Muklis. Sekampung sama Pak Muklis ini. Oh gitu. Iya. Ini di Padang di mana Dini? Di Padang mana? Ayah Bukit Tinggi, ibu Solo. Ibu Solo itu. Oh Solo. Iya. Solo itu dekat Silungkang tuh. Iya dekat Silungkang, sekampung Pak Muklis. Kalau mau kita ke Silungkang nginepnya di Solo, biasa di hotel apa Pak? Iya. Taredek. Iya, Taredek ya. Taredek apa itu? Satu-satunya hotel di Solo. Iya, Solo tuh agak tertinggal ya Pak. Hotelnya lumayan sih Pak. Lumayan Alhamdulillah Pak, saya setiap tahun pulang, alhamdulillah. Oh gitu. Ya lewat di kampung Pak Muklis tuh Dini itu, kampung Pak Muklis tuh. Kalau kalau naik bis dari Jakarta kan sebelum Solo, kampung saya kan Silungkang. Iya Pak, benar. Saya sering singgah Pak ke Pak Muklis, beli itu Pak, beli macam-macam itu, sering singgah saya. Oh iya, itu pasar ya Pak ya. Batu lado, beli ini, beli itu. Kalau pengrajin tempat saya itu pengrajin. Iya, pengrajin. Kalau di situ ingat Pak Muklis itu. Ini Pak Muklis ini. Saya tiap tahun pulang. Moyang saya di situ. Iya, tiap tahun saya pulang Pak, lewat kampung Pak Muklis itu. Oh iya. Tiap tahun. Oh iya, pasti kalau lewat darat pasti. Iya. Dan lagi jalan lain kecuali situ. Itu aja Pak Muklis, saya mudah-mudahan si Dini sukses bisnisnya, dan ingat juga kalau ada mahasiswa cari kerja ya tampung aja nanti di perusahaannya. Ya. Iya Pak. Sukses ya Dini ya. Ya Pak. Ya, oke. Dengan demikian kita bisa akhiri ini penyajiannya, dan kita mau rapat dulu Dini. Silakan tunggu dulu ya di luar ya. Baik Pak. Izin ya Pak. Iya. Jemput